Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa kembali duduk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita tetap hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada bab al-bir wassilah pada nomor hadis yang ketiga. Kita baca hadisnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum kila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali muttafaqun alaihi. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mengharamkan atas kalian beberapa perkara. Pertama, durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Dua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kemudian tiga, hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak mau menunaikan hak orang lain. Kemudian yang keempat, mengatakan katanya dan katanya. Kemudian yang kelima, terlalu banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Dan yang terakhir yang keenam, dan membuang-buang atau menyia-nyiakan hartanya. Dan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat penting kita bahas karena sebagian yang diharamkan Allah dalam hadis ini, atau boleh dikata secara keseluruhan, itu ada pada kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan hal itu. Dan kalau kita tetap melakukannya, tentu kita telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita lakukan. Yang pertama di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Para ulama menjelaskan maksud durhaka kepada para ibu, maksudnya durhaka kepada orang tua itu adalah hal-hal yang membuat orang tua kita jengkel, yang membuat orang tua kita marah dan tidak suka. Bahkan ada sebagian para ulama juga mengatakan yang dimaksud durhaka di sini artinya melalaikan orang tua, tidak memenuhi kebutuhannya, bahkan tidak peduli dengan mereka. Dan ini banyak terjadi, terutama anak-anak yang sudah berkeluarga.
biasanya kalau orang sudah berkeluarga, itu perhatian kepada orang tua semakin memudar. Bahkan tak jarang sampai kemudian durhaka kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya surah Al-Baqarah 215, Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan wahai Muhammad, apa saja yang kalian infakkan hendaknya pertama kali diberikan kepada kedua orang tuanya, baru kepada yang lainnya. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu. Kalau kita memiliki sesuatu yang kita akan infakkan, maka kalau memang orang tua berhajat dengan sesuatu yang kita miliki, maka orang tua harus lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang tua baru yang lainnya. Dan pembahasan birrul walidain tentu nanti akan lebih luas pada hadis yang keempat. Kita lanjut yang kedua. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa wa'dal banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah adalah menguburkan anak wanita mereka hidup-hidup, naudzubillah. Kenapa demikian? Karena di masa jahiliyah itu, Bu, di masa jahiliyah, anak perempuan itu kalau besar tidak mendatangkan rizki bagi orang tuanya. Kalau anak laki-laki kan bisa mencari rizki, bisa menolong orang tuanya, membela orang tuanya, dan begitu seterusnya. Bisa perang, sehingga menjadi kebanggaan orang tua gitu ya. Sementara anak perempuan itu tidak bisa apa-apa di zaman itu. Dari sinilah akhirnya orang-orang jahiliyah itu mereka tidak suka dengan lahirnya anak perempuan. Sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58-59 itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikahu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl di sini, dan jika salah seorang di antara mereka dihabarkan bahwa telah lahir kepada mereka anak perempuan, apa yang terjadi? Menghitamlah wajah-wajah mereka karena marah padam. Karena sangat marah, akhirnya kemudian sebagian ibu-ibu yang melahirkan anak wanita itu, maka mereka akan merasa malu di zaman ini. Karena merasa malu itulah akhirnya terkadang mereka menyembunyikan. Tetapi ada juga yang kemudian dengan cara sadis bukan hanya menyembunyikan anak perempuannya, bahkan berani menguburkan hidup-hidup. Bahkan ada kisah, Bu, di zaman jahiliyah itu. Jadi ada seorang ibu yang melahirkan anak wanita. Terkadang langsung dikubur ya, tapi terkadang juga dibiarkan agak besar sedikit baru kemudian dikubur hidup-hidup.
Jadi apabila mereka hendak menguburkan anak putri mereka itu, Bu, maka mereka akan merias dulu putrinya. Jadi didandani dulu tuh. Padahal ibunya sudah tahu dia akan mati anaknya. Tapi karena sayangnya, sebelum dibunuh itu didandani dulu, dikasih pakaian bagus dulu, dikasih wangi-wangian dulu, disisir dulu gitu kan. Baru kemudian diserahkan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya membawa jauh daripada ibunya. Kemudian setelah jauh, rupanya sang ayah sudah mempersiapkan lubang untuk anak putri yang baru didandaninya itu. Jadi akhirnya kemudian anak itu didorong kepada lubang tersebut. Anak ini berteriak-teriak dan mengatakan, ya abi, wahai ayahku, tolong aku. Terkadang ayah ini juga terenyuh, bagaimanapun itu kan anak dia. Tapi karena terkalahkan dengan malunya, maka setelah anak itu masuk lubang, maka langsung oleh ayahnya kemudian dilempari batu, kemudian dikubur hidup-hidup. Dari sini turun ayat, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Jika salah seorang di antara mereka dihabarkan bahwa yang lahir adalah anak perempuan, wajah mereka hitam merah padam karena menanggung rasa malu. Naudzubillah. Ya. Masalahnya, Bu, menguburkan anak hidup-hidup atau membunuh anak hidup-hidup ini bukan hanya terjadi di zaman jahiliyah saja. Terjadi juga di zaman sekarang kan begitu. Ada orang tua itu yang rela dan tega membunuh buah hatinya. Hanya faktor ekonomi kadang-kadang. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak makan. Kami yang kasih rizki kalian dan anak-anak kalian, kata Allah. Lihat, ibu bisa lihat saja hari ini di berita-berita di YouTube gitu kan. Ada seorang ibu itu tega meracun anak-anaknya juga. Diracun bu anak-anaknya. Sampai anak bayinya pun diracun sehingga mati. Akhirnya dia sendiri bunuh diri. Kemudian meletakkan surat. Kemudian diketahui dari isi surat itu bahwa dia sudah tidak tahan hidup di dunia membiayai anak-anaknya. Akhirnya bunuh diri. Yang parahnya lagi, kalau dia saja bunuh diri, tidak, dia bunuh semua anak-anaknya. Artinya tradisi jahiliyah itu masih ada gitu ya, cuman beda bentuk saja. Atau umpamanya banyak bayi-bayi yang terlahir karena hasil zina. Naudzubillah gitu ya. Karena malu orang tuanya, karena bayi itu hasil zina, akhirnya kemudian bayi itu dicampakkan begitu saja kan bu. Kadang-kadang ditaruh di tong sampah, kadang-kadang ditaruh di solokan, kadang-kadang taruh di kardus. Kadang ya kalau seandainya masih ditaruh di kardus kemudian diletakkan di rumah orang kaya gitu supaya dirawat, masih mending kan begitu. Tapi ini tidak. Memang sengaja dia membunuh, menghilangkan jejak, terkadang dikubur gitu. Ada yang tersingkap kasusnya oleh kepolisian, ada juga yang tidak. Tapi bagaimana di sini tradisi jahiliyah itu masih ada. Mereka tidak paham bahwa Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu nanti akan menghadap kepada Allah. Kemudian akan mengatakan, ya Rabb, kenapa dia sampai membunuhku? Kenapa ibuku membunuhku? Kenapa orang tuaku membunuhku? Nah ini juga bentuk tradisi-tradisi jahiliyah yang masih ada di zaman sekarang ini. Melantarkan anaknya, bahkan sampai membunuh anaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, perasaan orang-orang jahiliyah yang merasa malu akan kelahiran anak putrinya pun terkadang ada juga di masyarakat kita yang kalau umpamanya dia pengen punya anak laki-laki, yang keluar pula perempuan.
kemudian hamil lagi istrinya, berharap anak laki-laki lagi yang keluar, perempuan lagi yang keluar. Sampai 10 kali melahirkan, Bu, semua perempuan. Akhirnya dia stres. Coba bayangkan. Stres yang disalahkan akhirnya istrinya. Atau menyalahkan diri sendiri. Nah ini kan apa masalahnya? Kalau yang lahir itu anak perempuan, kenapa emangnya? Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Toh dua-duanya juga aset bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat kan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan jenis laki-laki atau perempuan. Yang dibedakan di hadapan Allah itu hanya ketakwaan dan keimanan saja. Jadi ini yang kedua, ini juga tradisi jahiliyah ini masih ada di zaman kita ini. Ta'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man'an wahad. Wa man'an wahad. Wa man'an wahad itu artinya tidak memberikan harta yang wajib diberikan dan meminta harta dengan segala cara. Atau dengan kata lain, wa man'an wahad itu ada orang yang hanya menuntut haknya, tapi hak orang lain tidak ditunaikannya. Itu artinya wa man'an, melarang, wahad dan memberi. Lah ini juga banyak itu ya di masyarakat, terutama dalam hubungan keluarga. Ada seorang istri itu asik menuntut haknya aja sama suami. Kalau bisa tiap bulan tuh tambah belanja dan begitu seterusnya. Tapi dia sendiri tidak pernah menunaikan hak kepada suaminya. Dia pandai menuntut hak kepada suaminya, tapi tuntutan suaminya tidak pandai pula dia melaksanakannya. Kan itu banyak tuh. Ya, seperti umpamanya untuk melakukan hubungan suami istri, ditolaknya sama istri. Tapi giliran istri minta uang belanja, hari itu juga harus ada tuh. Ini kan masalah, Bu. Ya. Itu namanya pandai menuntut, tidak pandai melaksanakan hak namanya. Itu namanya man'an wahad namanya. Atau juga wa man'an wahad juga masuk dalam kategori orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, tapi dia menuntut zakat. Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan sedekah tapi menuntut sedekah. Dia kaya cukup tapi masih pengen juga gitu ya menjadi mustahik dari zakat dan sedekah. Nah, ini juga masuk pada waman'an wahad. Ya. Dia tidak pandai melaksanakan hak tetapi dia pandai menuntut. Atau orang-orang yang membayar hutang, ketika dia meminjam hutang pandai dengan memuji orang-orang yang akan dipinjami hutangnya itu. Akhirnya dengan mulut manisnya keluar juga tuh uang orang tuh. Karena pandai kita memuji dia gitu ya. Tapi giliran waktunya bayar, tak mau bayar pula dia. Nah, ini namanya pandai menuntut, tak pandai memberi hak namanya. Itu namanya wa man'an wahad. Dan banyak dalam segala hal. Dalam segala kehidupan kita ini terjadi yang seperti ini. Seperti mamanya ibu membangun rumah, kemudian mendatangkan tukang bangunan. Tukang bangunan ini sudah bekerja sesuai dengan kinerja dia. Tapi kita tidak mau membayarnya, atau mungkin membayar separohnya, atau tidak lengkap bayarannya. Nah, itu juga waman an wahad. Ya. Dalam sebuah perusahaan, mungkin anak buahnya sudah kerja capek-capek, tapi ya begitu. Tidak pernah ada kebijaksanaan dari perusahaannya, asli menyusahkan karyawannya. Kurang mesejahterakan, hanya dituntut untuk bekerja dan bekerja. Ibu mendatangkan pembantu rumah tangga. Disuruhnya oleh ibu, kau ini, kau itu, kau ngepel, kau masak, kau nyuci, kau ini macam-macam. Tapi giliran gajian tak sesuai dengan pekerjaan dia. Waman an wahad. Nah, ini
juga sama seperti itu. Ya, anak kepada orang tua juga sama, atau orang tua kepada anak. Jadi perkara waman an wahat ini dia mencakup segalanya. Maka pandai-pandailah seseorang itu menunaikan haknya. Jangan hanya pandai menuntut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa karihalakum dan Allah juga membenci. Kariha di sini artinya haram juga. Lakum kepada kalian, artinya Allah mengharamkan juga kepada kalian. Kila wa qala. Kila wa qala, katanya dan katanya. Sebagian para ulama ketika memahami kalimat kila wa qala, artinya semua dosa lisan itu masuk pada kila wa qala. Ibu berdusta ya kila wa qala. Ibu bergibah ya masuk pada kila wa qala. Ibu namimah mengadu domba yaitu juga masuk pada kila wa qala. Ibu memfitnah itu juga masuk pada kila wa qala. Jadi kalimat kila wa qala ini masuk pada seluruh afatul lisan. Dosa-dosa lisan yang biasa dilontarkan oleh lisan kita, naudzubillah. Ini makna yang pertama. Jadi dia mencakup semua dosa lisan, kila wa qala ini. Tapi ada juga yang dimaksud kila wa qala di sini artinya al-kalam alladzi la faidata fi. Ucapan yang tidak ada faedahnya, Bu. Kila wa qala. Si fulan mengatakan, si anu mengatakan. Itu loh, tahu enggak berita? Ya ada apa Itu si Umi Anu tuh begini. Yang Umi Anunya begitu juga katanya. Nah, ini suka menukil-nukilkan ucapan orang, Bu. Belum tahu beritanya ya? Nah, dipancing dia. Berita apa tuh? Begini, si anu begitu, si fulan begini. Kalau ibu pandai menukilkan ucapan tetangga, ucapan teman, ucapan ini, dan ucapan itu tidak ada faedahnya, cenderung ghibah dan namimah, nah ini kila wa qala. Dan itu paling banyak ya kan. Ucapan yang tidak ada faedahnya, kadang-kadang ibu ini duduk sama suami, duduk sama anak-anak, duduk sama kawan-kawan, atau duduk mungkin di majelis-majelis apa, kadang ngobrol sana sini, bahasanya ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, gak jelas gitu. Gak ada faedahnya. Nah itu namanya kila wa qala itu namanya. Jadi gak ada faedahnya sama sekali. Bu, lisan ini sebuah nikmat. Camkan ya, lisan ini sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang agung. Walaupun lisan ini kecil, tetapi pengaruhnya kepada perbuatan itu besar. Betapa banyak dengan lisan ini orang dapat pahala yang sangat besar. Mungkin dengan berzikir, mungkin dengan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mungkin dengan membaca Al-Quran, ya. Mungkin dengan membasahkan terus melafadkan lafad-lafad Asmaul Husna, berzikir dan begitu seterusnya. Jadi lisan ini memang kecil, ya, tidak sampai 1 meter kan bu lisan kita ini. Kalau 1 meter kayak apa tuh? Ya. Tapi lihat dampak kepada amal kebaikan itu. Tapi sebaliknya juga, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, yang kecil ini pula yang memasukkan kita ke neraka pula, coba. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba melafadkan satu kalimat, rupanya kalimat ini membuat Allah murka pula. Dengan sebab kalimat itu Allah masukkan pula ia ke dalam jahannam. Fal iyadhu billah. Lihat. Ya. Maka jangan sampai kita masuk pada kalimat kila wa qala. Ada sebuah hadis yang mengatakan as-sumtu najah. Diam itu selamat. Diam itu selamat. Kalau baju itu ada penjahitnya tailor, lisan ini tak ada pula tailornya. Ya.
Coba kalau ada jahitkan aja pakai resleting. Waktunya ngomong buka resletingnya. Waktunya diam gembok kalau bisa kan itu. Karena terkadang lisan ini yang tadinya datang ke majelis itu tidak bawa dosa, pulang pula bawa dosa besar. Ibu baik-baik aja dari rumah itu tak bawa dosa. Tahu-tahu nongkrong sebentar di rumah tetangga, pulang pula udah berkantong-kantong dosa tuh. Karena menggibah tetangganya kan. Nah, ini jangan sampai kemudian nikmat lisan ini kita kufuri dengan kila wa qala ini. Ini yang keempat. Yang kelima, wa kathratas su'ali. Kathratas su'al, banyak tanya. Soal ini memang menjadi khilaf para ulama. Apa maksudnya kathratas su'al di sini? Ada yang mengatakan kathratas su'al di sini artinya memperbanyak meminta, atau bahasa kitanya menjadi pengemis. Soal itu artinya meminta, ngemis sana ngemis sini gitu ya, seperti yang kita lihat di jalan-jalan itu. Nampak dia kekar bisa kerja tapi masih minta-minta juga. Kadang-kadang alasannya ngamen. Ngamen apa kadang-kadang? Genjreng-genjreng yang penting dapat duit kan Bu ya kan. Itu ngemis sama aja dengan ngemis juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa soal di sini bukan meminta tetapi bertanya. Jadi banyak tanya yang tidak ada faedahnya. Jadi tanyanya itu seperti Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi Musa soal pembunuhan. Jadi Bani Israel datang kepada Musa, wahai Musa, di antara kami ada yang mati, dibunuh. Tolong singkapkan siapa pembunuhnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Al-Baqarah. Seandainya Bani Israel ketika diperintahkan menyembelih sapi betina itu langsung menyembelih Bu, enggak ada masalah tuh. Tapi jadi masalah itu ketika mereka banyak tanya. Musa, itu sapinya itu tua ke muda katanya. Ya kata Nabi Musa, ya tidak tua ya tidak muda katanya. Cukup sampai di sini tidak, nanya lagi. Itu warnanya macam mana ya? Akhirnya kemudian Musa pun mengatakan, ya pokoknya carilah yang warna kuning pekat, yang kalau orang melihat senang katanya. Gak cukup sampai di sini. Musa, itu sapinya itu pernah dipekerjakan atau liar ya? Kata Nabi Musa, sapinya harus liar, tidak pernah dipekerjakan kata. Akhirnya hampir gak dapat sapinya Bu, karena banyak tanya tuh. Artinya yang dilarang banyak tanya di sini artinya pertanyaan yang ta'annud namanya, pertanyaan yang gak ada faedahnya. Ustaz saya mau tanya, iya. Mungkin gak Allah itu menciptakan batu kemudian Allah tidak bisa ngangkat batu itu ya? Ini kan ngapain nanya kayak gini? Gak perlu ditanyakan, ini kan gak ada faedahnya. Ustaz laki-laki itu bisa keluar head gak ya? Nah, itu LGBT itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk di akal, yang ngapain ditanyakan? Itu ta'annud namanya, memberat-beratkan pertanyaan gak ada faedahnya. Gak perlu dijawab kan itu. Seperti di zaman Nabi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian haji maka hajilah. Innallaha iftarada alaikumul hajj fahujju kata Rasul. Allah sudah mewajibkan kepada kalian haji maka hajilah. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah. Tiap tahun ya Rasul. Rasul diam. Nyeletuk lagi. Tiap tahun Rasul. Rasul diam. Nyeletuk lagi. Tiap tahun wahai Rasul. Ghadiba Rasulullah. Rasul marah. Ya. Rasul mengatakan, daruni ma taraktukum. Sudah, lakukan saja apa yang aku perintahkan kepada kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathrata masailihim ala anbiya'ihim. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu karena kalian banyak tanya kepada nabinya. Jadi kasrah as-su'al, banyak tanya ini jadi masalah. Ya, karena tidak ada faedahnya masalahnya. Kalau ada faedahnya ada apa-apa.
Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama merinci apa yang dimaksud kalimat kathratus su'al. Yang pertama maksudnya su'al anas amwalahum. Meminta kepada manusia akan harta-harta mereka. Tetapi dengan cara bekerja. Itu tidak ada masalah. Umpamanya saya bekerja kepada ibu sebagai kuli bangunan. Kemudian saya minta upah harta ibu. Saya sudah bekerja bu, mana upahnya? Nah, itu tidak ada masalah, halal. Ya. Yang kedua, su'alul ulama, bertanya kepada para ulama tentang masalah-masalah yang bermanfaat. Maka itu terkadang dianjurkan. Ya. Kemudian yang ketiga, soal dari masalah-masalah yang mustahil terjadi seperti saya contohkan tadi. Mungkin nggak saya bisa terbang, ya. Atau mungkin nggak saya bisa mindahkan rumah saya ini ke sorga dan begitu seterusnya. Jadi perkara-perkara yang mustahil terjadi, seperti mungkin nggak Allah menciptakan tadi batu dan tidak bisa mengangkatnya dan begitu seterusnya. Ini yang nggak boleh dicela. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Termasuk juga banyak tanya tentang kabar manusia dengan sangat rinci. Itu pun tak boleh bu. Ya, ibu nanya-nanya orang kenalan kan. Ibu baru kenalan nih. Siapa namanya Oh si Anu. Suaminya berapa? Kok suaminya berapa? Ya 1 lah kan itu. Anaknya 3. Anak pertama di mana? Anak kedua di mana? Anak ketiga. Semua dirinci bu. Rumah kamu di mana? Bloknya berapa? RT-nya apa? RW-nya apa? Kecamatannya, kabupatennya, republiknya mana? Ngapain detail-detail bu? Ya. Orang yang ditanya risih lah kan gitu. Kamu punya dompet, berapa isinya? Sampai ke dompet-dompet pula ditanyakan. Lah ini nggak boleh, ini namanya masuk ke kasratus su'al. Ya, banyak-banyak tanya sampai detail ini nggak boleh. Ya cukuplah kita ini tanya sekedarnya saja. Nanti tersinggung orang ditanya itu. Kemudian juga yang ke-5, kasratus su'al insan bi'ainihi. Bisu'al amma la ya'ni. Ya, menanyakan sesuatu kepada manusia yang soalan itu sama sekali tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Dan banyak lagi. Ya, ini yang terakhir. Wa idha'atal mal. Yang nomor 6 dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghambur-hamburkan harta. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud menghambur-hamburkan harta itu 2. Pertama al-israf, yang kedua at-tabdzir. Apa israf? Apa tabdzir? Kalau israf itu artinya menyelewengkan harta, memang dibelanjakan kepada sesuatu yang kita hajatkan tetapi berlebihan. Jadi kita memalingkan harta kepada sesuatu yang kita hajatkan tapi sangat berlebihan. Akhirnya terbuang-buang. Ibu masak, ibu berdua sama suami. Tapi sekali masak 5 kilo beras. Emang ibu berapa kali sehari makan? Itu namanya israf bu. Akhirnya apa? Yang dimakan sedikit, yang dibuang ke tong sampah banyak. Itu namanya israf. Berlebihan. Dan ini banyak kejadian berlebihan ini. Ya, berlebih-lebihan. Umpamanya anak baru saja bulan kemarin diberikan handphone. Rupanya ada merek yang baru. Rewenglah anak ini sama ibu. Tolonglah bu, cari handphone yang ini bagus. Akhirnya tukar tambah. Padahal handphonenya sama, isinya aplikasinya itu juga. Yang dipakai itu juga kan itu. Cuman mungkin kecepatan aja kan, RAM atau apalah istilahnya. Nah ini namanya israf bu. Ya, dia membelanjakan sesuatu tetapi berlebihan dalam belanjanya itu. Sehingga akhirnya terbuang. Kalau tabdzir itu sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Kalau tabdzir itu dia
membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak layak dibelanjakan. Untuk maksiat, untuk judi, untuk minum khamr, untuk narkoba. Itu namanya tabdzir, Bu. Nah, sudah tahu bedanya ya. Kalau tabdzir itu menyelewengkan harta kepada kemaksiatan. Kalau israf itu memang membelanjakan harta tapi caranya berlebihan. Lah dua-duanya termasuk idha'atul mal. Itu menyanyiakan harta. Karena madaratnya besar idha'atul mal itu. Pertama, idha'atul mal itu adalah perbuatan setan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Orang yang menyia-nyiakan harta itu temannya setan, dan setan itu terhadap Rabbnya sangat ingkar. Jadi orang yang israf ataupun tabdzir tadi, hakikatnya dia telah melakukan perbuatan syaitan. Dan dia menjadi teman setan juga. Kemudian yang kedua, tabdzir ini perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang suka seperti ini. Kemudian yang ketiga, tabdzir ini sama dengan menghilangkan harta. Yang sudah capek-capek kita dapati atau dibuang begitu saja. Itu kan membuang harta namanya. Dan bisa menyakiti fakir miskin. Ya kan, kita di rumah buang-buang harta dengan cara buang-buang makanan, sementara yang di pojok sana orang-orang miskin justru mereka kekurangan makanan. Itu kan menyakiti, melukai hati orang-orang fakir, Bu, kalau ketahuan. Makanya kadang-kadang kan ada orang yang gak bisa makan, akhirnya ngorek-ngorek di tong sampah yang makanan yang kita buang di situ. Ini kan menyakiti hati orang miskin. Ya. Dan kelak pada hari kiamat setelah kematiannya, dia akan menyesal. Kenapa hartanya dihambur-hamburkan seperti itu? Coba kau disedekahkan. Sebagaimana penyesalan orang yang sudah meninggal itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salin. Ya Rabb, kalau aku dihidupkan sesaat saja, aku sedekahkan tuh harta itu. Tapi banyak orang yang lebih baik membuang harta dibandingkan bersedekah. Contoh nih, ibu kalau makan sama keluarga, umpamanya di food court atau di warung seafood gitu kan, wah dipesan semua. Sekali masuk ke kasir, rupanya 3 juta, 4 juta. Kayak ringan aja. Bayar, pulang, gak ada beban. Ya kan? Ketika kemudian sampai di rumah, terpikir dia, aduh tadi banyak kali keluar ya, padahal saya butuh ini, butuh itu. Lah terkadang tabdzir itu membawa penyesalan tuh belakangan tuh. Ada ibu mamanya datang ke pasar, nampak ada baju bagus. Nggak terpikir dulu, main beli saja. Sampai di rumah, buat apalah aku beli baju ini. Baju selemari masih banyak kok. Lah kadang-kadang akhirnya menimbulkan penyesalan. Nah ini juga hasrah kan. Penyesalan ini madarat daripada idha'atul mal ini. Itu di dunia ya menyesal, di akhirat lebih menyesal lagi. Karena bagaimanapun tasyabbuh dengan syaitan dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun bentuk-bentuk tabdzir ini, contohnya umpamanya seseorang menginfakkan harta tetapi untuk kemaksiatan, judi, atau ibu jalan-jalan pelesiran ke sana kemari gitu kan, umroh tidak, tapi kalau pelesiran itu bisa dia ke sana kemari yang seharga umroh. Berapa namanya umroh, harga 30 juta umpamanya. 30 juta itu dia bisa pelesiran ke mana-mana, ke Jawa, ke Padang, ke mana-mana lah. Yang kalau umroh itu sama sebenarnya biayanya. Ini kan namanya tabdzir, ya. Itu contohnya ya, orang tabdzir itu. Ataupun contoh yang lain adalah ya tadi tidak menjaga barang.
tidak menjaga barang, Bu. Umpamanya ibu punya anak gitu kan, nanti bentar-bentar minta handphone. Ibu tidak pernah bertanya, nak, handphone yang kemarin dibelikan kemana? Oh, jatuh, Bu, katanya. Dia mengatakan, kenapa kau tak rawat dia? Kenapa kau jatuhkan? Harusnya kan kita interogasi anak itu. Enggak saya belikan. Supaya anak itu tahu merawat gitu kan. Tapi kalau seandainya, ya sudahlah besok saya belikan. Nah, ini namanya tabdir, ngajari tabdir, Bu. Ya harusnya kan diajari juga anak itu untuk merawat barang gitu. Supaya tidak masuk pada idha'atul mal dalam hadis ini. Dan banyaklah contoh yang lainnya. Atau umpamanya ibu membuat rumah. Interiornya itu wah macam-macam. Ya, pokoknya interiornya, lampunya macam-macam lah. Sebenarnya tidak ada manfaatnya itu. Apa sih? Kadang-kadang hanya untuk ria-riaan saja kan. Itu tabdir juga tuh. Ya, jadi ini juga masuk pada tabdir. Wallahu a'lam. Jadi inilah 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang terjerumus kepada 6 perkara ini. Taib sampai di sini, Bu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya. Iya. Jadi intinya apa? Masuk pada kategori gibah atau tidak gitu ya. Ya Bu, ada perkara-perkara persoalan yang kita bicarakan itu masuk pada ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Ya contohnya orang yang tadi pinjam uang tapi tak mau bayar. Itu halal kehormatannya untuk digibah, Bu. Kan ada hadisnya. Nabi mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang sanggup bayar tapi tidak mau bayar itu kezaliman, halal kehormatannya untuk digibah dan halal badannya untuk dipenjarakan. Itu hadis Nabi. Ya. Jadi menggibah orang yang tak mau bayar hutang enggak apa-apa. Supaya tidak menjadi korban bagi yang lainnya, tapi hanya sebatas di situ saja, Bu. Jangan gibahnya kemana-mana. Kita ngomongin orang itu loh si anu nggak bayar-bayar, kasihan itu yang dipinjam itu. Dia lagi butuh, lagi istri mau lahirkan, mau pinjam uangnya, pas mau diminta tak dikasih. Ya enggak masalah kita ngomong begitu. Karena orang yang sanggup bayar, ingatlah catatannya ya, dia sanggup bayar, Bu, tapi tak mau bayar. Ya, tapi kalau tidak sanggup bayar ya nah gimana? Mau bayar pakai apa kan? Maksudnya di sini memang dia sanggup bayar tapi tak mau bayar, entah dengan cara nyicil atau kontan, ya sedikit-sedikit atau langsung banyak atau langsung cash, kontan dan begitu seterusnya kan. Maka orang yang sanggup bayar tak mau bayar itu termasuk zalim. Halal kehormatannya untuk digibah. Supaya orang lain jangan jadi korban, karena banyak orang yang tidak tahu seseorang itu suka pinjam tak mau bayar, akhirnya satu komplek rupanya jadi korban dia. Oh iya saya aja kena, besoknya lagi ana aja kena, yang lain kena, oh berarti satu komplek kena kan. Nah, jadi untuk supaya si fulan tidak menyebarkan cara-cara curangnya untuk meminjam uang dan tidak mau bayar, itu boleh kita ghibah, tapi sebatas perkara itu saja. Ya, apalagi ibu tadi posisinya sebagai pemberi solusi di perumahan itu. Ya, wallahu alam. Iya. Enggak, perkara hati itu tak bisa dihukumi, Bu. Ya, karena nggak ada yang dengar. Jadi justru memang harus seperti itu, Bu. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Ketika Allah bercerita tentang luasnya sorga, selangit dan sebumi itu, dan itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang menginfakkan harta mereka di waktu susah ataupun senang, dan orang yang menyembunyikan amarah. Kan ada ayatnya ya, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menyembunyikan amarah. Kemudian wal afina anin nas, dan memaafkan manusia, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik.
Dulu ada seorang soleh namanya Zainul Abidin, atau dikenal dengan Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Dia punya budak. Jadi budak ini disuruh mengambil minuman panas. Rupanya sudah diambil, tersandunglah tuh kaki si budak tuh. Terlemparlah kemudian bejana itu yang berisi minuman panas. Terkena pula badan majikannya Zainul Abidin ini. Coba kalau ibu di posisi Zainul Abidin, punya pembantu kayak gitu, apa nggak langsung dipecat tak, Bu? Kok nggak becus kerja kau katanya. Tapi sebelum marah nih Zainul Abidin, budaknya pula pandai ngaji. Dia baca ayat tadi. Wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang bertakwa itu orang yang menyembunyikan amarah. Langsung diam tuh. Zainul Abidin tuh langsung diam. Cukup sampai di sini, lanjut pula ayatnya dibaca. Wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu suka memaafkan. Oh gitu ya? Ya sudah, aku maafkan kamu katanya. Sampai di sini, Bu, tidak. Dilengkapi pula ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka loh orang berbuat baik katanya. Akhirnya apa? Ya sudah, aku merdekakan kamu, sana pergi katanya. Coba kan? Kan enak, Bu, kalau kayak gitu tuh, Bu. Kalau kita kan terbalik kan, Bu. Nggak kayak gitu. Awas saja nanti katanya. Itu kalau gaya kita kan. Iya, sekarang giliran saya, nanti tengok katanya. Jadi itulah diantara, ya memang harus seperti itu. Kalau kita memang disakiti orang dan bisa memendam amarah dalam hati, hanya geremet-geremet dalam hati, ngomong apa terserah dalam hati kan, itu tidak di ini. Dan justru itu sifatnya orang yang bertakwa. Sebab kalau kita keluarkan, kadang-kadang lebih pedas cabai kita daripada cabai dia. Ya kan, Bu? Kadang-kadang kalau kita mau keluarkan lebih parah lagi. Nah, dengan memendam itulah akhirnya tidak jadi pertengkaran. Berarti ibu yang berakal, dia yang hilang akal. Kalau ibu layani, sama-sama tak berakal namanya. Nah, sama-sama gilanya kan. Jadi tidak usah dilayani. Ya cukup dalam hati gitu saja. Wallahu a'lam. Ya. Melanjutkan yang sebelumnya tadi. Ya kalau ibu bisa memaafkan kan lebih baik lagi. Tapi memendam emosi itu sudah bagus. Makanya kan ayatnya kan tiga kalimat tuh. Pertama, memendam emosi kalau bisa. Oh sudah bisa Ustadz, kalau gitu maafkan. Oh sudah bisa Ustadz, berbuat baik sama dia, kasih hadiah. Bisa nggak tuh habis nyaci maki kita kirim makanan kepada dia. Ya, jangan kasih racun. Jadi artinya, Bu, ya itu lebih baik lagi, tergantung ibu tingkatan yang mana. Tingkatan yang hanya menyembunyikan marah saja, atau lebih tinggi lagi bisa memaafkan, atau lebih tinggi lagi bisa berbuat baik. Nah, ibu masuk kemana tuh? Tapi tiga-tiganya kan baik, Bu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Iya, saya kira cukup ya ini. Takut telat kajian di sana. Baik, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu